S36 kembalinya ingatan Lily. Lily berlari ke jalan raya dan mencari pertolongan. Sebuah mobil melaju dari arah belakang. Saat Lily menoleh ke belakang. Ah! Lily menjerit sekuatnya. Mobil itu berhenti tepat di depan Lily dan hampir menabraknya. Pemilik mobil itu turun dari mobil. Mbak gak apa-apa. Lily melihat ke sumber suara. Kak Aldo. Lily, kamu gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa kak. Hampir aja ketabrak. Kamu ngapain ketakutan gitu? Kak Aldo bawa Lily pergi dari sini. Ayo cepat masuk mobil. Lily dan Aldo masuk ke dalam mobil. Sementara dari kejauhan Aura nampak mengejarnya sambil berlari. Siapa wanita itu? Aku diculik kak sama perempuan itu. Alhamdulillah aku bisa kabur. Alhamdulillah. Memangnya ada masalah apa? Kak Aldo bisa antar Lily ke komplek Cempaka Putih. Bisa. Memang ada saudaramu di sana. Iya kak. Aldo membawa Lily kembali ke rumah David. Titik, titik. Setelah beberapa lama sampailah mereka di komplek Cempaka Putih. Kak berhenti di sini. Oke, makasih ya kak. Udah bantuin Lily. Tapi maaf Lily belum bisa ngajak kak Al mampir. Iya gak apa-apa. Aku seneng bisa ketemu lagi sama kamu. Hehe iya kak. Kalau gitu Lily masuk dulu ya. Iya. Lily turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Ting tung. Biksumi membukakan pintu rumahnya. Non Lily. Biksumi melihat Lily yang datang dalam keadaan lusuh berantakan. Iya Bik. Tuan ada. Tuan keluar non. Tuan begitu khawatir sama non Lily. Sedari pagi Tuan mencari non Lily. Ya sudah aku ke atas mandi dulu ya Bik. Iya non. Lily masuk ke dalam kamarnya dan membersihkan dirinya. Sementara Biksumi menelpon David dan memberitahukan bahwa istrinya sudah pulang ke rumah. Dengan cepat David pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah David langsung masuk ke dalam. Lily. Lily. Non Lily ada di dalam kamar Tuan. David langsung naik ke atas dan masuk ke kamarnya. Saat melihat Lily yang baru keluar dari kamar mandi, David langsung berlari ke arahnya dan memeluknya. Lily. Lily yang masih kaget pun membalas pelukan suaminya. Kamu kemana saja sayang? Aku khawatir. Aku diculik kak sama Mbak Aura. Apa? Aura yang menculikmu? Iya kak. Aku dibawa ke rumah di sebuah tempat yang jauh dari sini. Tapi kamu gak apa-apa kan sayang? Iya kak Lily gak apa-apa. David mencium pipi kanan, kiri, kening dan bibir Lily sekilas. Kak Dav gak mau kehilangan kamu lagi. Siapa yang menolongmu? Kak Aldo yang mengantarku ke sini kak. Aldo siapa? Teman Lily kuliah dulu. Kami gak sengaja ketemu di jalan saat dia mau nabrak Lily. Ya Allah. David kembali memeluk istrinya. Kak David harus memberi Aura pelajaran. Tunggu kak. Kenapa? Mbak Aura itu orang yang licik. Kita gak bisa langsung beri dia pelajaran. Ada hal yang penting juga. Apa sayang? Mbak Aura menahan anak Bu Warti kak. Ibu yang menjaga Lily saat diculik. Di mana? Lily gak tahu kak tempatnya. Tapi yang pasti dia menahan anaknya karena hutang. Ya sudah kamu ganti baju dulu. Nanti masuk angin. Iya kak. Lily mengambil bajunya di lemari. Sementara David nampak tengah menelpon seseorang di balkon kamarnya. Kak David. Iya sayang. David mematikan ponselnya. Nelpon siapa? Anak buah Kak David. Mereka Kak David tugaskan untuk mencari keberadaan anak Bu Warti. Oh gitu. Iya sayang. Sini duduklah. Lily dan David duduk di sofa bersama. Ada apa kak? Apa kamu sudah ingat semua? Sudah kak. Apa kamu ingat kejadian sebelum kecelakaan? Lily terdiam dan memandang suaminya dengan begitu dalam. Ia mengingat kembali kejadian pahit sebelum ia mengalami kecelakaan. Bayangan masa lalu Lily muncul dengan jelas. Lily ingat kak. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Awal mulanya. Saat Kak David pergi dari rumah dan gak pulang-pulang sampai pagi. Terus Lily nelpon ke nomor Kak David tapi yang ngangkat Mbak Aura. Dia bilang Kak David lagi di kamar mandi.
Lily pikir Kak David dan Mbak Rara abis melakukan sesuatu. Setelah itu Mbak Aura bilang kalau mau ketemu Kak David. Lily datang aja ke rumahnya. Setelah itu Lily pergi ke rumah Mbak Aura tapi pas sampai di sana gak ada orang. Malah kata tetangganya kalian ke rumah sakit. Nah setelah itu Lily mau nyusulin ke rumah sakit malah ditabrak mobil. Setelah itu Lily gak tahu lagi. Tahu-taunya Lily udah di rumah sakit. Berarti Aura dalang dibalik semua ini. Kurang ajar. Ini gak bisa dibiarin. Kak David. Malam itu apa Kak David? Enggak. Kak David gak ngapa-ngapain sama Aura. Kak David cuma nganter Keira ke rumah sakit. Itu aja. Kemarin malam. Gini ya sayang. Malam itu kakak David ketemu Aura di kafe. Terus kayaknya dia masukin obat tidur ke minuman kakak. Pas pulang Kak David sakit kepala. Dia yang nganter pulang. Tapi Lily lihat foto Kak David lagi tidur sama Mbak Aura. Itu akal-akalan dia aja sayang. Karena kata Bibik, Aura pulangnya cepet. Kan gak mungkin Aura cepet pulang kalau memang Kak David dan dia main. Yang benar, beneran sayang. Kamu tanya Bibik sebagai saksi malam itu. Terus soal surat cerai. Surat cerai. Iya surat cerai yang Kak David tanda tangani. Kak David gak pernah tanda tangan apa-apa selain laporan dari kantor pusat. Kita cari Aura sekarang. Tapi Kak, gak ada tapi-tapian. Kak David gak bisa ngebiarin kejahatan dia merajalela. David dan Lily pergi ke rumah Aura dengan mobilnya. Titik. Sampainya di rumah Aura David dan Lily hanya menemukan Keira dan pembantunya. David membawa Keira ikut bersamanya. Kak, kita bawa kemana Keira? Pulang ke rumah. Dengan gitu Aura akan mencarinya. Memangnya Mama kenapa Om? Gak apa-apa sayang. Nanti pasti Mama jemput kamu di rumah Om. Iya Om. Sampailah David dan Lily kembali ke rumah mereka. Lily mengajak Keira ke kamarnya karena ia tertidur di mobil saat perjalanan ke rumah David. Begitu Aura sampai di rumah, Bibik memberitahu kalau Keira dibawa Pak David pergi. Aura langsung kelimpungan. Dengan cepat ia mengendarai mobilnya menuju rumah David. Sampainya di sana, ting tutung. David membuka pintu rumah. David, di mana Keira? Ada di dalam. Kembalikan Keira kepadaku. Untuk apa Keira hidup bersama ibu yang kejam kayak kamu? Aku gak butuh nasihatmu. Lily keluar dari kamar Keira dan berjalan menuju ruang tamu. Lily, iya. Kenapa? Kaget. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu gak perlu tahu. Yang jelas semua rahasiamu sudah terbongkar wanita licik. Apa maksudmu? Petik 2. Aura, aku gak pernah ngangka kamu itu wanita yang gak punya hati. Iya aku gak punya hati. Itu semua gara-gara kamu Dav. Aku suka sama kamu. Tapi kamu gak pernah peduli sama aku. Kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Itu sebabnya dulu aku ninggalin kamu. Aku kira kamu sekarang berubah. Tapi ternyata aku salah. Sampai kapanpun aku gak akan pernah kembali sama kamu. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan kejimu kepada Lily. David menarik tangan Aura. Aku gak mau. Aura menarik tangannya dengan kuat dan berhasil lari dan masuk ke dalam mobilnya. Duk. Aura buka. Duk. Aura menjalankan mobilnya dan kabur dari rumah David. Kemudian David dan Lily mengejar Aura menggunakan mobilnya. Di jalan terjadilah aksi kejar-kejaran mobil Aura dan mobil David. Aura tak ingin tertangkap oleh David dan Lily. Ia terus menyetir mobilnya dengan cepat. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gedung terpencil dan seperti tidak terawat. Aura masuk ke dalam rumah itu. David memberhentikan mobil mereka. Kak, kenapa Mbak Aura masuk ke dalam? Kak David juga gak tahu sayang. Kamu tunggu di sini. Apapun yang terjadi. Gak mau. Lily mau ikut keluar. Ini sangat berbahaya sayang. Lily gak takut. David tak bisa menahan istrinya untuk tetap tinggal. Mereka pun keluar dari mobil. Perlahan David dan Lily masuk ke dalam gedung itu. Aura kau di mana?
Aura, keluar kau. David berteriak memanggil Aura untuk keluar. Tak lama keluarlah 4 orang pria bertubuh besar bersama dengan Aura. Kau, ada apa David? Ku peringatkan kepada kalian. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sebelum aku kehabisan akal. Aku gak akan pernah pergi dari sini sebelum membawamu masuk ke dalam penjara. Hahaha, kalian jangan diam saja. Cepat habisi mereka. Serang. Preman-preman itu berlari menuju ke arah David. Kemudian terjadilah pertempuran 1 lawan 4. Lily begitu ketakutan saat melihat suaminya bertarung. Sementara Aura diam-diam mendekati Lily dari belakang dan dengan cepat Aura menodongkan pisau ke arah leher Lily. Diam kamu, Lily tak bisa mengelak saat Aura menangkapnya. David berhenti. Semua orang menoleh ke arah suara Aura. Aura, apa yang kau lakukan? Cepat pergi dari sini atau aku akan membunuh Lily. Lepaskan Lily. Duuk, salah seorang preman itu memukul bahu David. David tersungkur di lantai. Berjanjilah kamu akan menceraikan Lily dan tinggal bersamaku. Maka aku akan melepaskan Lily. Jangan Kak David. Jangan mau kembali sama wanita licik seperti dia. Diam kamu. Kamu pilih bersamaku atau Lily Maasterisi. Aura semakin mendekatkan pisau di leher Lily. Aura, jangan nekat kamu. Kamu yang jangan nekat. Aku cuma minta kamu balik sama aku. Lily menggelengkan kepalanya sambil menangis. Pandangan David dan Lily bertemu. Seolah Lily memberi kode kepada David. Dengan cepat Lily menginjak kaki Aura dan menyikut perutnya. Duuk, Aura dengan kesakitan melepaskan Lily. Namun akibat dari aksi nekatnya itu, leher Lily sedikit tergores pisau. David menjadi geram dan marah karena melihat istrinya terluka. Kemudian ia bangkit dan menghajar para preman itu sampai babak belur. Sementara Aura kembali berdiri dan memegang pisau yang akan ditujukan kepada Lily. Aura mengarahkan pisaunya ke arah perut Lily namun Lily berhasil menghindarinya. Tangan Lily memegang tangan Aura dan membaliknya ke belakang hingga mengunci Aura. Berhenti. Para preman itu berhenti menyerang. Cepat kalian pergi dari sini. Atau aku akan membuasteris majikan kalian. Preman itu kemudian berlari kocar-kacir meninggalkan gedung itu. Lepaskan aku. Gak akan. Aku bukan wanita lemah yang bisa seenaknya kamu tindas. Bentak Lily. Dengan sekuat tenaga Aura melepaskan tangannya dan akan berbalik menyerang Lily kembali dan slip. Darah muncrat kemana-mana membasahi badan Lily dan Aura. Perlahan keduanya jatuh dan David segera mendekat ke arah keduanya. Lily. David. Lily, aku minta maaf atas kesalahanku. Aura langsung pingsan di pelukan Lily. Kak David, cepat kita bawa Mbak Aura ke rumah sakit. Iya sayang. David dan Lily mengangkat Aura dan membawanya ke rumah sakit. Dengan cepat David mengendarai mobilnya. Sampai di rumah sakit Aura langsung dibawa ke ruang ICU sementara David dan Lily mengurus administrasinya. Setelah itu David mengantarkan Lily ke toilet untuk mengganti bajunya yang penuh darah. Setelah membersihkan dirinya mereka kembali ke ruang ICU. Tak lama dokter keluar dari ruangan. Apa Anda keluarganya? Iya betul Pak. Bagaimana keadaannya? Ibu itu banyak kehilangan darah saat di perjalanan. Jadi kami mencoba untuk mencarikan persediaan darah di PMI. Tapi yang sempat kami curigai pasien menderita penyakit yang serius. Penyakit apa dok? Sakit ginjal yang sudah cukup parah. Apa pasien tidak pernah memberitahu kalian? Tidak pernah dok. Saya takut dapat mengancam nyawa pasien. Hanya Allah sebaik-baiknya penolong. Saya permisi dulu. Dokter pergi meninggalkan David dan Lily. Kak David, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berpasrah sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuknya. Iya Kak. Lily memeluk David sambil menangis pilu.